Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Filardi Rahmadani dari kelompok 2 Angkatan 5 Latsar CPNS tahun 2026. Pada kesempatan kali ini ingin melakukan wawancara kepada rekan kerja saya di Inspektorat Daerah mengenai penerapan nilai-nilai implementasi dasar ASN berakhlak di Inspektorat Kabupaten Sijunjung. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwasannya berakhlak itu terdiri dari 7 nilai. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, yang kedua yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, pada kesempatan ini hadir bersama saya Ahmad Amar Al-Hasan sebagai rekan kerja. Selamat siang Pak Amar. Ya, selamat siang Pak Ardi. Terima kasih atas kesempatan dan kehormatannya telah mengundang saya dalam wawancara hari ini. Ya, terima kasih Pak Amar sudah mau direpotkan waktunya. Nah, Tidak ada repot, saya bersedia nih ya. baik. Nah, kita ketahui bahwasannya berorientasi pelayanan itu memiliki kode perilaku ada 3. Yang pertama yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Nah, menurut Bapak Amar, bagaimana sih penerapan dari berorientasi pelayanan ini di kantor inspektorat? Di Inspektorat Daerah, khususnya berorientasi pelayanan, salah satu contoh paling konkret dari penerapan berorientasi pelayanan adalah eksisnya front office di Inspektorat Daerah. Karena melalui front office itu telah mencukupi lingkup setiap kode etik perilaku khususnya di berorientasi pelayanan. Di sana ada nilai ramah, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan lain-lainnya. Kalau dengan formasi yang Pak Amar miliki, apa kaitan berorientasi pelayanan ini? Oh tentu, dengan formasi yang saya jabat sekarang. Ya, Ya, kalau dengan formasi yang jabat sekarang adalah sesuai tupoksi umum dari inspektorat adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Maka saya pribadi sebagai pengawas dan tentunya teman-teman auditor lainnya juga di Irban PT atau inspektorat bertugas dengan sepenuh hati memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Dan dalam memberikan kepercayaan ini, inspektorat juga menerapkan setiap lini dari unsur berakhlak. Ramah kepada masyarakat, kompeten dalam pekerjaannya, akuntabel, artinya mampu dan bisa menyelesaikan setiap permasalahan, dan tentu nilai-nilai turunan ke bawahnya. berarti berorientasi pelayanan ini sudah diterapkan oleh kantor inspektorat, terutama oleh Irban PT, ya. Tentu pastinya. Irban PT dan inspektorat, apalagi Irban PT-nya. Ya, selanjutnya itu mengenai nilai akuntabel. Kita ketahui bahwasannya kode perilakunya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik daerah secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, bagaimana sih penerapan nilai akuntabel ini di kantor inspektorat, Pak Amar? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk akuntabel tadi, seperti disinggung sebelumnya, terutama dalam pelaksanaan tugas inspektorat sendiri dalam memberikan keyakinan kepada masyarakat, uh, dibutuhkan sifat akuntabel yang tinggi atau lebih bagusnya akuntabilitas yang tinggi. Dan jika kita turun kepada nilai etik di dalam nilai akuntabel, tiap-tiap individu, terutama di depan PT yang saya berada di dalam tim kerjanya, sudah memiliki integritas yang tinggi, tidak sewenang-wenang kepada kekayaan negara, fasilitas kantor. Tiap-tiap individu di sini, tiap-tiap senior di sini saling mendukung, mengingatkan, dan terus mendorong satu sama lain supaya menjadi lebih akuntabel. Kalau untuk pelaksanaan audit sendiri, Pak Amar, apakah sudah akuntabel? Apakah laporannya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku? Tentu, pastinya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku karena pelaksana audit khususnya di Irban PT telah melalui proses yang berjenjang dari tim kerja, nanti ada
atasan langsung di sini yang ikut memeriksa dan nanti juga dilaporkan kepada atasan lebih tinggi. Sehingga proses audit di sini dapat dipastikan, dapat hampir dipastikan sudah melalui proses yang amat sangat akuntabel. Berarti sangat-sangat bertanggung jawab sekali dalam pelaksanaan tugasnya ya Pak Amar. Pastinya. Kemudian untuk nilai kompeten, kita tahu bahwasannya kode perilakunya yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Bagaimana penerapan dari nilai kompeten ini terhadap sesama rekan kerja di Inspektorat Pak Amar? Nah, kalau untuk nilai kompetensi, saya dapat bicara dengan percaya diri bahwa eh, lingkungan kerja di inspektorat, khususnya di Irban PT tempat saya bertugas, itu sangat amat mendukung perkembangan di unsur kompeten tadi. Eh, selalu ada pemberitahuan dari senior dan rekan-rekan lainnya untuk ayo ikuti Zoom ini, ikuti kelas ini, ikuti seminar ini untuk senantiasa menambah wawasan di bidang pengawasan dan pengendalian. Gitu, Pak. Kalau untuk penerapan 120 JP per tahun itu apakah pegawai-pegawai di inspektorat sudah berusaha untuk mencapainya Pak Amar? Sudah, Pak, sudah. Meskipun dalam suasana efisiensi, kami di sini selalu mencari alternatif-alternatif yang efisien untuk mencapai target 120 JP. Karena merupakan hak sekaligus kewajiban kita sebagai APIP untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi diri, dan tidak tertinggal atas perubahan yang terjadi. Baik. Sangat-sangat kompeten sekali ya kantor inspektorat ini. Kemudian untuk nilai harmonis Pak Amar, kita tahu bahwasannya kode perilakunya yaitu menghargai setiap orang apapun itu latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang konduktif. Bagaimana sih Pak Amar penerapan nilai harmonis ini terutama di dalam bidang Pak Amar sendiri? Nah, di dalam bidang saya sendiri, Pak, ini pertanyaan amat menarik, Pak. Dari hari pertama saya bertugas di sini, saya sudah merasakan suasana yang amat sangat kekeluargaan, Pak. Maksudnya saya ketika baru masuk sangat diterima, diberikan pengetahuan, diberikan persambutan luar biasa, dan tidak hanya sampai sambutan, sehari-hari saya senantiasa merasakan lingkungan kerja yang amat sangat positif, Pak, yang amat sangat harmonis, Pak. Gitu, Pak. Baik. Bagaimana sih kepala ruangannya, kepala bidangnya membangun nilai-nilai harmonis ini dalam menyatukan setiap pegawai yang ada di bawahannya gitu, Pak Amar? Tentu, Pak. Kepala bidang kita, atasan langsung kita di sini, itu amat sangat inklusif, Pak. Artinya dia tidak mencoba membedakan mana yang senior, mana yang baru masuk. Semuanya dirangkul dengan cara yang amat kekeluargaan. Diberi kesempatan berbicara, diberi kesempatan mengemukakan pendapat, diberi ruang untuk dapat berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, begitu Pak. Jadi kami semua merasa sangat diterima di sini, Pak. Berarti kita harus bersyukur ya Pak Amar karena telah memiliki pemimpin yang seperti itu. Kemudian Bersyukur banget, Pak. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak itu, Pak. Kemudian untuk nilai loyal, seperti yang kita ketahui bahwasanya kode perilakunya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Menurut Pak Amar, bagaimana sih penerapan nilai loyal ini di kantor inspektorat, terutama terhadap hasil laporan pemeriksaan yang telah kita laksanakan? Nah, kalau dikaitkan dengan hasil pelaporan yang kita laksanakan, setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh kantor inspektorat sendiri itu dikerjakan dengan profesional, Pak. Artinya dikerjakan dengan kemampuan yang amat baik, sehingga dalam pelaksanaannya itu memastikan tidak ada tindakan yang akan merusak nama ASN, instansi ataupun negara, Pak. Dan tentu saja dalam pelaksanaan pemerintahan daerah kita selalu berpegang
pada undang-undang yang berlaku dan pemerintahan yang sah, Pak, dan menyukseskan setiap eh, kegiatan yang diamanahkan kepada kita, Pak. Seperti kita tidak boleh menggunakan peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan yang ruang lingkup yang akan kita periksa ya Pak Amar. Oh, tentu tidak, Pak. Kita akan bergerak sesuai lini kita masing-masing, Pak. Baik, baik. Kalau untuk nilai adaptif Pak Amar, kita tahu bahwasannya kode perilakunya yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak positif. Bagaimana hal ini diterapkan di kantor inspektorat Pak Amar? Wah, kalau di inspektorat, kita semua di sini diberikan ruang yang sangat baik untuk bersikap adaptif, Pak. Karena di sini perubahan itu bukan sebuah hambatan bagi kita semua di sini. Perubahan adalah eh, tempat kita bergerak, Pak. Artinya dengan perubahan sekalipun kita tidak perlu ragu atau takut, malah eh, rekan-rekan di sini, senior-senior di sini, para pimpinan di sini selalu mendukung kami semua untuk jangan takut pada perubahan, Pak. Begitu, Pak. Kalau untuk perubahan teknologi, bagaimana penerapannya terutama di pelaksanaan audit Pak Amar? Nah, tentu saja, Pak. Kita semua di sini menyambut begitu baik ya, Pak, perubahan teknologi ya, Pak. Dan dalam pelaksanaan audit tentu akan ada perbaharuan. Seperti sekarang misalnya ada audit dan yang sedang dikerjakan sekarang ada sistem SPBE ya, Pak. Yang tentu saja Bapak lebih paham daripada saya. Oke, oke, oke. Baik, untuk nilai yang terakhir Pak Amar yaitu mengenai kolaboratif. Kita ketahui bahwasannya kode perilakunya yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kita ketahui bahwasannya inspektorat ini tentunya akan berhubungan dengan aparat penegak hukum Pak Amar seperti kejaksaan dan kepolisian. Bagaimana dalam pelaksanaan nilai kolaboratif ini Pak Amar? Nah, kalau kolaboratif seperti yang Bapak singgung tadi juga, inspektorat tentu amat dekat dengan kejaksaan, kepolisian, dan PH-PH di daerah setempat, Pak. Dan saja dalam berkolaborasi ini, kita sebagai instansi akan terbuka, memberikan eh, pengawasan, pengawalan, dan penanganan terbaik yang sesuai dengan tupoksi masing-masing, Pak. Jadi, meskipun kita berkolaborasi, kita tidak mencoba untuk melampaui tupoksi dari instansi masing-masing, Pak. Begitu, Pak, kira-kira, Pak. Berarti sejauh ini apakah pimpinan kita sudah mendukung untuk pelaksanaan dari nilai kolaboratif ini Pak Amar? Sudah, Pak. Sudah, tentu saja. Dalam nilai kolaborasi, pimpinan kita di sini mendukung, membuka kesempatan, dan juga melibatkan saya terutama dan teman-teman lain yang masih CPNS untuk terlibat dalam kolaborasi ini, Pak. Gitu, Pak. Baik-baik. Jadi inilah nilai-nilai 7 nilai dasar ASN berakhlak yang telah kita bahas hari ini Pak Amar. Jadi sebagai kesimpulan menurut Pak Amar apa yang harus dilakukan oleh pegawai-pegawai inspektorat terkhusus yaitu Irbang PT dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini agar kinerja kita selalu meningkat Pak Amar? Tentu, Pak. Kalau pendapat saya pribadi, Pak, dalam penerapan nilai berakhlak adalah dengan selain membacanya, kita harus mendalami tiap-tiap poinnya, Pak, termasuk dalam kode etiknya. Tentu saja peraturan ini ada dengan sebuah tujuan baik, dengan kita membaca dan mengamalkan eh, poin-poin kode etik itu, tentu teman-teman kita, rekan-rekan kita yang CPNS dan PNS sekalipun bisa menerapkan nilai berakhlak dengan baik dan menciptakan lingkungan pengawasan dan pembinaan yang ideal, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Amar atas waktu wawancara yang saya lakukan mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini di kantor inspektorat. Semoga apa yang disampaikan Pak Amar dapat diterapkan oleh teman-teman kita, pegawai-pegawai yang ada di inspektorat.
Mungkin demikian Pak Amar untuk sesi wawancara hari ini. Saya Filardi Ramadhani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.